Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Suhandoyo, NIM A1012191224. Pada video kali ini saya akan menjelaskan gagal klaim asuransi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya. Yang pertama, PT Asuransi Jiwasraya merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di sektor asuransi. Perusahaan ini berdiri sejak zaman kolonial Belanda dan memiliki sekitar 7 juta nasabah. Titik kritis dari kasus ini terjadi di tahun 2018, lebih tepatnya di bulan Oktober, karena harus menunda pembayaran klaim asuransi dari nasabah JS Saving Plan senilai 802 miliar rupiah. Kasusnya sendiri terjadi pada tahun 2016, di mana Badan Pemeriksa Keuangan menyalakan lampu kuning lewat laporan hasil pemeriksaan yang dirilis pada Juli 2016. BPK mendeteksi investasi yang tak wajar. Beberapa temuan BPK diantaranya adalah: yang pertama, Jiwasraya membeli saham-saham perusahaan yang fundamentalnya kurang bagus. Yang kedua, Jiwasraya juga berinvestasi pada satu saham hingga 6,3 triliun. BPK memberi catatan investasi pada satu saham dengan nilai cukup besar ini bisa menimbulkan potensi gelembung. Jiwasraya juga berpotensi menghadapi risiko gagal bayar atas transaksi investasi pembelian surat utang jangka menengah PT Hansen Internasional. BPK mempertanyakan kebijakan manajemen yang menjadikan perusahaan sebagai investor terbesar, yaitu 97,14% di instrumen investasi tersebut dengan melakukan penempatan saham sebesar 680 miliar, padahal BPK menilai bahwa PT Hansen Internasional merupakan perusahaan yang tidak bekerja baik. Nilai pendapatan dari aset properti milik Jiwasraya tidak signifikan dibandingkan dengan nilai asetnya. Pada tahun 2017, selama 2013 sampai 2017 ini, pendapatan premi Jiwasraya sebenarnya meningkat karena penjualan produk JS Saving Plan dengan periode pencairan setiap tahun terus membesar. OJK pada periode ini telah meminta Jiwasraya mengevaluasi JS Saving Plan agar sesuai kemampuan pengelolaan investasi oleh perusahaan. Saat itu belum muncul kasus gagal bayar klaim karena pembayaran masih bisa ditutup dari setoran premi nasabah baru. OJK memberikan sanksi peringatan pertama karena perusahaan terlambat menyampaikan laporan aktuaris 2017. Meski begitu, OJK menerima bahwa laporan keuangan Jiwasraya 2017 masih positif. Pendapatan premi JS Saving Plan mencapai 2,1 triliun dengan laba 2,4 triliun rupiah. Pada 2018, Kementerian BUMN mengganti direksi Jiwasraya pada Mei 2018. Asma Wisyam sebagai Direktur Utama Jiwasraya. Direksi baru melaporkan terdapat kejanggalan laporan keuangan di perusahaan kepada Kementerian BUMN dan indikasi kejanggalan itu betul karena dari hasil audit Kantor Akuntan Publik PwC atas laporan keuangan Jiwasraya tahun 2017 antara lain mengoreksi laporan keuangan interim yang semula mengatakan laba sebesar 2,4 triliun rupiah menjadi hanya 428 miliar rupiah. Dan pada bulan Oktober tahun 2018, Direktur Utama Jiwasraya digantikan oleh Heksana Trisasongko. Di bulan yang sama, masalah tekanan likuiditas Jiwasraya mulai tercium publik. Perseroan mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar 802 miliar rupiah yang diambil dari direksi PT Asuransi Jiwasraya. Menurut Heksana, perubahan laba sebesar 2,4 triliun rupiah yang menciut menjadi hanya 428 miliar terjadi karena portofolio keuangan manajemen lama yang dikelola dengan risiko tinggi untuk mendapatkan imbal hasil yang tinggi, sedangkan aset perusahaan yang besar belum tentu menjanjikan portabilitas tinggi. Heksana tidak menampik adanya temuan BPK dan DJK serta semua permasalahan di Jiwasraya yang terungkap. Saat ini Heksana tengah sibuk menata kembali Jiwasraya. Sikap yang diambil dari direksi periode sebelumnya, direksi sebelumnya yang dipimpin oleh Direktur Utama Hendres Manrahim, Direktur Keuangan Hari Prasetyo, serta Direktur Investasi dan Teknologi DE Yong Adrian lengser per akhir Januari 2018. Trio ini dikenal sebagai The Legend dan menjabat 2 periode sejak 2008. Manajemen lama menyebutkan perusahaan goyah karena tak mampu lagi berjualan produk. Sejak krisis pada tahun 2008, manajemen lama memprediksi PT Asuransi Jiwasraya baru betul-betul sehat 17 tahun kemudian. Agar bisa bangkit, manajemen lama memakai aneka jurus silat. Sikap dari wakil pemegang saham yang berada di PT Jiwasraya sebagai BUMN. Sikap dan pernyataan wakil pemegang saham diberikan oleh Deputi Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei,
dan jasa konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo yang mengatakan bahwa tidak berdisiplinnya manajemen dalam investasi mengakibatkan PT Asuransi Jiwasraya limbung dan kembali jatuh sakit. Kalau hasil produk di saving plan harus dihentikan. Menurut Gatot, manajemen terbiasa mengasumsikan semua nasabah akan memperpanjang polis, sedangkan dana itu tidak diinvestasikan pada produk-produk yang cair. Selisih antara cost and fund dan imbal hasilnya sangat dalam. Titik pembelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut, yang pertama adalah risiko investasi, yang kedua praktik curang atau tata kelola yang buruk, yang ketiga penerapan manajemen risiko belum efektif, yang keempat pencegahan dini tidak terjadi walau sudah ada indikasi risiko tinggi, yang kelima terlambat bertindak. Selanjutnya, krisis dapat timbul bagi suatu organisasi bila risiko fatal dan strategi organisasi tidak ditangani secara dini, sehingga merembet pada risiko lainnya. Penerapan risiko perlu dibangun secara sistematis dan terintegrasi. Yang pertama, budaya pengelolaan risiko yang sehat. Yang kedua, sistem yang efektif. Yang ketiga, sistem sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.